Oke, baik, kita lanjut di pergerakan pencemar udara. Pergerakan dari pencemar udara ini ada beberapa ya, yaitu yang pertama ada adveksi, difusi, deposisi, dan reaksi. Kalau adveksi itu berarti dia pergerakan secara horizontal mengikuti arah angin. Dengan difusi itu pergerakan vertikal, kita tahu kalau antar partikel udara itu dia bisa bergerak secara Brownian, bisa karena ada buoyansinya, jadi itu pergerakan secara difusi. Kemudian deposisi itu kalau misalkan pencemar di udara ini jatuh ke permukaan bumi karena gaya gravitasi, entah itu dibantu dengan air atau kita bisa sebut sebagai hujan, itu sebagai deposisi basah, dan kalau tidak dibantu hujan berarti deposisi kering. Nah, kemudian ada yang reaksi, apakah dia mengalami reaksi kimia, kering atau basah, atau ada reaksi fotokimia. Nah, di dalam model dispersi sebenarnya adalah kita melihat konsentrasi perubahan konsentrasi berdasarkan waktu. Ini sebenarnya kita melihat bagaimana advection-nya ini berubah, difusinya, chemistry, emission, sama deposisinya ini. Tapi tidak semua model memasukkan semuanya ini, ya kan? Ada yang model yang tidak memasukkan perubahan kimianya. Ada yang tidak menghitung deposisinya, ada yang hanya di adveksi atau hanya ada di difusi. Seperti itu sebenarnya inti dari permodelan dispersi. Ini kita kenalan sama model dispersi ya. Yang pertama adalah Gaussian plume. Jadi model dispersi Gauss itu mengikuti distribusi Gauss. Dan itu ada dua, yaitu ada plume, ada puff. Nanti kita bahas. Karena dia memodelkan dispersi yang polutannya non-reaktif. Jadi di sini kita tidak membahas adanya reaksi kimia. Jadi di sini adalah pada kondisi steady state ya. Dari titik X, Y, Z, arah downwind dari sumber. Kita kemarin bahas bahwa X itu adalah arah angin, searah arah angin, dia adalah pergerakan secara vertikal ya. Y, Z adalah pergerakan secara downwind. Nah, kemudian model Gauss itu mengestimasi impact polutan non-reaktif dari sumber titik atau garis. Jadi kalau misalkan kita punya sumber titik seperti cerobong asap, berarti kita biasanya akan memakai model Gauss ini. Ini karena dia untuk polutan-polutan yang non-reaktif ya. Dan kemudian Gaussian plume adalah model matematika ya kita untuk mempresentasikan proses dispersinya polutan, terutama yang dari sumber titik. Oke. Nah, kelemahannya apa model Gaussian plume? Model Gauss. Jadi kalau kita kan tadi tahu ya, yang di pergerakan pencemaran udara ada banyak adveksi, difusi, dan itu adalah kita menyelesaikan secara integrasi secara integral. Dan kita tahu bahwa kalau mau mencari solusi dari sebuah integral yang rumit, kita harus memiliki beberapa asumsi-asumsi. Nah, model Gauss ini dia terlalu sederhana karena banyak asumsinya. Asumsinya ini, sehingga dia bisa menyelesaikan lebih sederhana gitu ya. Nah, kalau kita mau memodelkan Gauss, kita nggak bisa long range transport. Maksudnya adalah apa? Kita kan biasanya memprediksikan dari titik cerobong ke beberapa meter atau beberapa ribu meter dari titik cerobong asap. Nah, kalau sudah antar kota, dia nggak bisa. Kita nggak bisa memodelkan melewat Gauss ini. Dia nggak bisa long range transport. Nah, karena dia terlalu sederhana, tingkat akurasinya pun lebih rendah, jelas. Namun dia cukup mewakili untuk jarak-jarak yang pendek. Ya. Nah, kemudian kalau ada Gaussian plume, ada Gaussian puff. Kalau puff ini dia lebih akurat karena apa? Karena dia mengasumsikan bahwa emisi dari cerobong asap itu di subdivided ya, dibagi menjadi beberapa ini puff. Ini namanya puff yang bunder-bunder ini ya. Nah, yang kalau dia berdasarkan ini, mereka ini masing-masing punya Gaussian concentration profile di dalam semua arah, ya. Nah, masing-masing puff ini dia mengikuti kecepatan angin lokal dan arah anginnya independently of other puff. Jadi setiap puff ini dia akan bergerak sendiri. Jadi kalau misalkan kita pakai plume, kita mengasumsikan bahwa dia bergerak sama.
Tapi kalau puff, dia bergerak masing-masing. Jadi kalau pada steady state, plume itu sama dengan puff. Tapi kalau tidak steady state, puff itu mengikuti udara, arah anginnya. Nah, kemudian kita punya Lagrangian. Lagrangian ini dia mengasumsikan bahwa setiap sumber itu mengemisikan dalam bentuk jumlah partikel yang besar, ya. Dan kemudian partikel-partikel ini mengikuti lajur-lajur yang berbeda arahnya, ya, yang random around the mean wind vector. Berarti dia gimana? Dia akan berubah setiap waktunya gitu sesuai dengan vektor dari kecepatan angin tersebut. Jadi Lagrangian model gini untuk dia periode waktu yang lebih panjang, bisa sampai skala tahunan. Kita bisa memprediksikan skala tahunannya. Nah, kalau prinsip yang digunakan pada Lagrangian itu dia perubahan konsentrasi dideskripsikan relatif terhadap pergerakan fluidanya. Ya, di sini lumayan banyak asumsinya. Di sini tidak memerlukan numerical integration dan dia memproduksi sesuatu yang simple, ya, ekspresi analitik dari difusi. Kalau satu lagi adalah Eulerian. Kalau di dalam Eulerian ini dia menggambarkan pencemaran ini sebagai sebuah grid-grid ini, ya, dalam sebuah box-box ini. Kita bisa lihat ada box-box ini. Nah, itu ada dua. Kita ada single box model. Kalau single box model yang salah satu ini dia hanya fokus pada kimia atmosfer. Kita lihat di sini, ya, kalau pada Eulerian dia memperhitungkan chemical production dan chemical loss-nya. Jadi ada reaksi kimia di situ. Tapi kalau di Gauss nggak ada, dia nggak memperhitungkan perubahan kimia karena dia hanya untuk polutan non reaktif. Oke. Kemudian kalau di multidimensional ini dia memperhatikan reaksi satu sama lain antara permodelan box ini, sehingga dia menjadi berpotensi sebagai model udara yang paling baik. Oke, dan yang terakhir, untuk Eulerian ini dia bisa untuk adveksi dan difusi dan dispersi, ya. Kemudian yang terakhir adalah computational fluid dynamics atau kita bisa singkat sebagai CFD. Nah, kalau computational fluid dynamics ini dia menggunakan Navier-Stokes equation. Navier-Stokes equation itu apa sih, Bu? Dia itu sebenarnya akan dipelajari di mekanika fluida. Itu menggambarkan bagaimana sebuah incompressible fluid bergerak. Jadi flow dari incompressible fluid itu memakai Navier-Stokes equation. Kita lihat Navier-Stokes equation seperti ini, ya. Kemudian dia menghitung penyelesaiannya dengan integrasinya, ya. Jadi dia menggunakan Navier-Stokes equation di fixed grid, ya, untuk mengkalkulasi turbulennya. Turbulen seperti apa. Nah, kita lihat di Navier-Stokes ini dia hanya memberikan bulk properties, ya. Kayak wind vektornya dari setiap lokasi. Nah, kalau kita mau mengkalkulasi plume dispersionnya kita harus menambahkan Eulerian atau Lagrangian yang adveksi atau yang dispersi model. Oke, segitu dulu pengenalan untuk model dispersi, apa manfaatnya, apa jenisnya. Nah, minggu depan kita akan membahas lebih jauh tentang ke model dispersi Gauss, karena kita fokus kepada bagaimana memodelkan sebuah dispersi dari emisi titik atau dari emisi cerobong asap itu sendiri. Oke, jangan lupa dilihat di kolom deskripsi di bawah ini, di bawah video ini, dan tolong dikerjakan minimal 80 untuk kehadiran, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.